Pada masa ketika dunia masih muda dan para dewa sering turun ke bumi, langit dan tanah belum sepenuhnya seimbang. Manusia mulai lupa pada kebijaksanaan, saling berperang demi kekuasaan, dan melupakan kesejatian hidup. Dewa Guru, sang penguasa kahyangan, memandang bumi dengan cemas. Ia berkata kepada para dewa, "Sudah waktunya seseorang turun untuk menuntun manusia kembali kepada laku kebajikan." Tapi tak seorang pun dewa berani. Menjadi penuntun manusia bukan tugas ringan. Itu berarti menanggung duka, marah, lapar, dan tangis mereka. Akhirnya muncullah sosok yang tubuhnya sederhana, wajahnya tak elok seperti para dewa lainnya. Ia adalah Sang Hyang Ismaya, kakak dari Dewa Guru sendiri. Dengan nada lembut ia berkata, "Jika itu untuk menjaga keseimbangan jagat, biarlah aku yang turun. Aku akan menjadi manusia, hidup bersama mereka, menanggung suka dan duka." Dewa Guru menunduk hormat. "Engkau akan turun ke bumi dengan nama Kiai Semar, penjaga tatanan dan pengasuh bagi para satria sejati." Maka dengan cahaya lembut, Ismaya meninggalkan kahyangan. Saat ia turun, tubuh sucinya berubah. Punggungnya bungkuk, hidungnya pesek, matanya sipit. Tetapi dari tubuh sederhana itu terpancar aura kebijaksanaan yang dalam. Orang-orang yang melihatnya tidak tahu bahwa mereka sedang memandang kakak dari Dewa Guru sendiri. Kiai Semar tiba di tanah Jawa, tempat yang akan menjadi pusat kehidupan dan laku manusia. Di sebuah lembah yang sejuk, ia membangun rumah kecil dari bambu. Disitulah ia hidup dengan 3 anak angkatnya, Gareng, Petruk, dan Bagong. Kelak mereka dikenal sebagai punakawan, sahabat dan penghibur para satria dalam kisah wayang. Gareng, yang kakinya pincang, melambangkan hati yang selalu berhati-hati dalam melangkah. Petruk, bertubuh tinggi dengan hidung panjang, melambangkan kejujuran dan keluguan. Sedangkan Bagong, gemuk dan lugu, mencerminkan kelapangan hati serta kejujuran tanpa batas. Ketiganya tak sadar bahwa ayah mereka bukan manusia biasa, melainkan penjaga dunia. Suatu malam, ketika bintang bertabur dan embun turun perlahan, Semar duduk di halaman rumahnya. Ia memandangi bulan sambil berbisik pelan, "Wahai cahaya kahyangan, biarlah aku di sini menjadi payung bagi dunia yang guncang. Tidak perlu orang tahu siapa aku sesungguhnya." Dari kejauhan terdengar suara Petruk, "Bapak, kenapa Bapak suka bicara sendiri di malam hari?" Semar tersenyum, "Aku sedang berbicara dengan alam, Luk. Alam selalu mendengarkan orang yang ikhlas." Gareng ikut menyahut, "Apa alam bisa bicara, Pak?" Semar menjawab lembut, "Kalau hatimu bersih, segala sesuatu bisa bicara." 3 anak itu terdiam dan malam pun terasa hangat oleh cahaya bulan serta cinta seorang ayah yang sederhana. Beberapa hari kemudian, desa tempat mereka tinggal dilanda kekacauan. Para bangsawan saling memperebutkan wilayah, rakyat ketakutan, dan bumi seolah kehilangan keseimbangannya. Kiai Semar tahu waktunya telah tiba untuk turun tangan. Dengan nada tenang ia berkata pada anak-anaknya, "Anak-anakku, sebentar lagi kita akan menemui para satria. Mereka butuh penuntun, tapi ingat, penuntun bukan berarti penguasa. Kita harus menuntun dengan hati, bukan dengan kekuatan." Petruk bertanya polos, "Bapak, kenapa harus kita yang menolong? Bukankah para satria lebih kuat dari kita?" Semar menjawab lembut, "Kekuatan sejati bukan pada otot, tapi pada kebijaksanaan. Satria sejati bukan yang menaklukkan musuh, tapi yang menaklukkan dirinya sendiri." Dari situ dimulailah perjalanan panjang Semar dan ketiga punakawan. Mereka akan berkelana menuntun para satria, dari Pandawa hingga anak cucu mereka, sambil membawa tawa, sindiran, dan kebijaksanaan. Namun, di lubuk hati Semar
ada rahasia besar yang tak pernah ia ungkapkan. Dirinya masihlah dewa, menanggung dosa dunia agar manusia bisa belajar dari ketidaksempurnaan. Kiai Semar kini mulai berjalan bersama 3 anak angkatnya, Gareng, Petruk, dan Bagong. Mereka menelusuri jalan panjang menuju kerajaan besar yang sedang kacau oleh peperangan dan keserakahan. Pagi itu, kabut masih menggantung di atas sawah ketika mereka berangkat. Semar berjalan paling depan, tongkat bambu di tangannya menjadi penuntun langkah. Di belakangnya, 3 punakawan bercanda sambil membawa bekal nasi bungkus dari warga desa. "Pak Semar," kata Petruk dengan wajah penasaran, "apa benar kita akan menemui para satria Pandawa?" Semar tersenyum lembut. "Benar, Nduk. Tapi ingat, kita bukan datang untuk menggurui. Kita datang untuk menuntun mereka pada cahaya kebenaran." Gareng menimpali, "Kalau begitu, apakah para satria itu tidak tahu mana yang benar, Pak?" Semar berhenti sejenak, menatap Cakrawala. Kadang orang yang paling kuat justru paling mudah lupa arah. Tugas kita adalah mengingatkan, bukan menghakimi. Perjalanan mereka tidak selalu mudah. Mereka melewati hutan, sungai, dan ladang yang terbakar perang. Namun, di setiap tempat yang mereka singgahi, tawa mereka selalu menggema, menenangkan hati orang-orang yang lelah. Bagong bahkan sering membuat anak-anak desa tertawa dengan tingkah lucunya. Ia menirukan gaya bicara para bangsawan yang sombong, hingga semua orang tergelak. Di sela tawa itu, Semar tetap menatap jauh. Ada beban di matanya, beban dunia yang hanya bisa dipikul dengan kebijaksanaan dan kesabaran. Suatu malam, ketika mereka beristirahat di tepi sungai, Gareng bertanya pelan, "Bapak, apakah Bapak tidak pernah lelah menuntun manusia?" Semar tersenyum tipis. "Lelah itu milik tubuh, Nak. Tapi kalau hatimu jernih, lelah pun berubah jadi doa." Petruk memandangi langit penuh bintang. "Bapak, apakah manusia memang sulit diatur?" "Tidak sulit, Nduk. Hanya saja manusia seringkali sibuk mencari kebahagiaan jauh di luar dirinya, padahal kebahagiaan itu sudah menunggu di dalam hati." 3 anak itu terdiam. Angin malam meniup daun-daun bambu membawa suara lembut seperti kidung. Di balik senyum dan gurauan mereka sedang tumbuh benih kebijaksanaan yang kelak akan menuntun para satria menuju jalan kebenaran. Dan malam itu, di tepi sungai yang sunyi, Semar menatap bintang sambil berbisik, "Wahai Sang Yang Guru, semoga perjalanan ini membawa terang bagi dunia yang semakin gelap." Perjalanan panjang membawa Kiai Semar dan para punakawan ke Amarta, kerajaan para satria Pandawa yang terkenal akan keberanian dan kebijaksanaannya. Namun, meskipun mereka disebut satria sejati, tak ada hati manusia yang benar-benar terbebas dari kebimbangan. Hari itu, langit mendung ketika Semar dan ketiga anaknya tiba di gerbang istana. Para penjaga menatap heran melihat rombongan kecil itu. Seorang lelaki tua berperut buncit dan 3 pengikut lucu, bukan pemandangan yang biasa di depan istana megah. "Siapa kalian?" tanya salah satu penjaga. Semar menjawab dengan tenang,
kami datang bukan untuk mencari kemuliaan, tapi untuk mengingatkan tentang kebenaran." Penjaga itu mengernyit, namun sebelum ia sempat berkata lagi, dari dalam istana terdengar suara lembut, "Biar mereka masuk." Itu adalah suara Yudhistira, sang raja bijak Pandawa. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda dari aura orang tua itu. Di dalam balairung, Pandawa berlima duduk dengan sikap hormat. Semar melangkah perlahan, menunduk sopan. "Raden Yudhistira, aku datang bukan sebagai guru, tapi sebagai pengingat. Kadang yang paling bijak pun butuh cermin untuk melihat bayangan hatinya." Yudhistira mengangguk pelan. "Kami tahu siapa engkau, Eyang Semar. Namamu disebut di antara para dewa dan manusia. Katakanlah, apa yang harus kami pahami?" Semar menatap mereka satu persatu. "Wahai para satria, perang tak selalu berarti kemenangan. Terkadang yang kau menangkan hanyalah kehampaan." Petruk menimpali dengan nada lucu. "Betul, kalau perut lapar tapi tetap sombong, itu namanya perang batin, bukan perang besar." Semua tertawa kecil, bahkan Bima yang biasanya serius ikut tersenyum. Namun Semar melanjutkan dengan suara tenang, "Tertawalah anak-anakku, tapi jangan lupakan maknanya. Tawa itu obat bagi hati yang terluka, tapi kebijaksanaan adalah arah bagi jiwa yang tersesat." Di tengah percakapan itu, datang kabar buruk. Kerajaan tetangga menantang Pandawa dalam peperangan. Bima langsung bangkit, suaranya menggelegar. "Eyang, kami tak bisa diam. Mereka menghina kehormatan Amarta." Semar menatap Bima dengan mata teduh. "Anakku, kekuatanmu seperti samudra, tapi ingatlah, ombak besar tak selalu berarti dalam. Jangan biarkan amarah menenggelamkan kejernihan hatimu." Bima terdiam, ia menunduk, lalu perlahan duduk kembali. Gareng berbisik kepada Bagong, "Kalau aku yang dimarahi begitu, pasti langsung minta maaf." Bagong menjawab polos, "Aku malah minta makan dulu." Tawa kecil pun kembali terdengar, menghangatkan suasana tegang. Semar lalu berkata lembut kepada Pandawa, "Pergilah berperang jika itu takdirmu, tapi jangan lupa, setiap langkahmu harus membawa kasih, bukan kebencian. Sebab sejati kemenangan adalah saat musuhmu ikut merasakan damai." Malamnya, setelah para satria kembali ke kamarnya, Semar duduk sendirian di serambi istana. Angin berhembus pelan, membawa aroma bunga kenanga. Ia berdoa dalam hati, "Wahai langit, semoga anak-anak ini mengerti makna sejati dari kekuatan. Karena yang terkuat bukan yang mampu menghancurkan dunia, tapi yang mampu menahan amarah di dalam dadanya." Petruk datang mendekat. "Bapa, kenapa Bapa sedih? Bukankah kita sudah menasihati mereka?" Semar tersenyum lemah. "Nak, menasihati itu mudah, tapi menanam kebijaksanaan dalam hati manusia, itu perjalanan yang panjang." Bagong tiba-tiba menyodorkan pisang bakar. "Kalau begitu, Bapak makan dulu. Hati kosong gampang sedih." Semar tertawa kecil. "Benar, Gong. Kadang tawa sederhana lebih berharga dari 1000 kemenangan." Dan malam itu, di bawah cahaya bulan yang redup, 4 sosok itu duduk bersama, menikmati keheningan, tawa kecil, hati tenang, dan doa yang mengalir tanpa suara. Hari-hari berlalu setelah Pandawa menaklukkan peperangan tanpa kebencian. Dunia tampak kembali tenang, tapi Semar tahu kedamaian di bumi tak pernah abadi. Ia mengerti tugasnya sebagai pengasuh bukan sekedar menjaga, tapi juga meninggalkan jejak kebijaksanaan yang akan terus hidup di hati manusia. Suatu pagi, di halaman istana Amarta, Semar duduk memandangi matahari terbit. Gareno sibuk membersihkan senjata para satria, Petruk berlatih menirukan suara burung,
dan Bagong sedang sibuk mengejar ayam yang kabur dari dapur. "Bapak, kenapa Bapak tidak ikut istirahat?" tanya Gareng sambil menatapnya. Semar tersenyum. "Istirahat itu untuk tubuh, Nak. Tapi hati tidak boleh tidur, karena dunia selalu butuh penjaga yang terjaga." Petruk mendekat, wajahnya serius. Jarang sekali ia begitu. "Bapak, apakah nanti kalau Pendawa sudah damai, kita akan kembali ke langit?" Semar menatap jauh ke arah Cakrawala. "Entah, Landuh, aku bukan datang untuk pergi, aku datang untuk tinggal di hati manusia selama mereka mau mendengar bisikan kebaikan." Mereka semua terdiam, bahkan Bagong yang biasanya tak bisa diam menunduk dalam. Siang itu, Semar dipanggil Yudhistira ke Balai Urung. Raja itu berkata dengan hormat, "Eyang, kemenangan kami adalah berkat petunjukmu. Engkau bukan hanya penasehat, tapi cahaya yang membimbing langkah kami. Bagaimana kami bisa membalas jasamu?" Semar menunduk. "Raden, tak ada yang perlu dibalas. Sebab aku bukan guru, aku hanyalah cermin. Dan cermin tak meminta pujian. Cukup bersih agar kalian bisa melihat wajah sendiri." Yudhistira meneteskan air mata. "Kalimatmu, Eyang, lebih tajam dari pedang, tapi juga lebih lembut dari embun." Semar tersenyum pelan. Begitulah kata yang lahir dari kasih. Ia tak menyakiti, tapi menyadarkan. Menjelang senja, Semar memanggil ketiga anaknya. Mereka duduk di bawah pohon randu, ditemani angin sore yang berhembus pelan. "Anak-anakku," ujar Semar, "dunia ini akan terus berputar. Akan selalu ada perang, tangis, dan tawa. Tapi jangan pernah lelah menabur kebaikan sekecil apapun." Gareng menatapnya. "Bagaimana kalau orang-orang tidak mendengarkan, Pak?" "Biarlah," jawab Semar lembut. "Karena kebaikan sejati tidak perlu disaksikan. Ia hanya perlu dilakukan." Petruk menimpali. "Bapak, apakah nanti orang akan mengingat kita?" Semar tersenyum. "Kalau mereka tertawa dengan hati yang bersih, kalau mereka memilih damai di saat marah, di sanalah kita hidup." Bagong mengangkat tangan. "Kalau begitu, aku mau bikin orang tertawa terus, Pak." Semar tertawa kecil. Itu pun sudah cukup, Gong. Kadang tawa tulus bisa menyembuhkan luka yang dalam. Malam pun tiba. Bulan naik tinggi di langit. Di bawah sinar lembutnya, Semar menatap langit sekali lagi. Wajahnya terlihat damai, seolah tahu waktu untuk kembali hampir tiba. "Wahai langit, aku titipkan dunia pada tawa anak-anakku dan kebijaksanaan para satria. Jika suatu hari manusia lupa pada kebenaran, biarlah suaraku hadir dalam hati mereka sebagai suara kecil yang mengingatkan tanpa menghakimi." Pagi berikutnya, Gareng, Petruk, dan Bagong bangun dan tak menemukan ayah mereka. Hanya ada jejak kaki yang berhenti di tepi embun dan udara yang dipenuhi wangi kenanga. Mereka tahu Semar telah kembali ke asalnya, namun tidak benar-benar pergi. Karena dalam setiap tawa, nasihat, dan kasih yang tulus, Semar tetap hidup. Ia bukan dewa di langit, bukan pula manusia di bumi. Ia adalah jiwa kebijaksanaan yang abadi, pengasuh yang menjaga dunia dari dalam hati setiap manusia.